Oke, baik. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan judul PKM kami, yakni Gelang Berbasis GPS sebagai alat pencarian korban kecelakaan pesawat. Anggota kelompok kami, yakni ada saya sendiri, yaitu Cesar Izardiansyah, Muhammad Syaiful Mubarak, dan Johannes Agustian. Pada outline kita hari ini, ada 4 outline, yakni yang pertama, latar belakang dan tujuan, lalu literatur review, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir, biaya dan jadwal kegiatan pelaksanaan. Kita masuk ke outline kita yang pertama, yakni latar belakang dan tujuan. Pesawat adalah transportasi udara yang banyak digunakan masyarakat untuk berpergian jauh. Banyak orang yang memilih naik pesawat karena dianggap lebih cepat dan aman jika dibandingkan dengan jenis transportasi lainnya. Tak heran, jika naik pesawat, itu semakin diminati oleh berbagai pihak. Namun, menggunakan pesawat sebagai alat transportasi tidak menjamin terhindar dari kecelakaan 100%. Akan saya tampilkan grafik yang saya dapatkan. Grafik yang saya dapatkan ini merupakan grafik korban kecelakaan penerbangan di Indonesia dan jumlah kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Grafik ini saya ambil dari sumber KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang mana dalam grafik ini dapat kita lihat pada tahun 2018 korban kecelakaan penerbangan di Indonesia itu paling tinggi di angka 200 korban. Sedangkan untuk jumlah kecelakaannya itu paling tinggi pada tahun 2016, yakni 45 kecelakaan atau kasus. Nah, pada zaman ini, siapa sih yang nggak tahu GPS? GPS adalah sistem navigasi satelit yang menyediakan informasi dan lokasi di kondisi cuaca apapun selama masih menerima sinyal GPS yang dipancarkan dari satelit, menurut Bramantio tahun 2016. GPS ini dapat membantu kita dalam menemukan informasi lokasi dari si penggunanya. Melalui GPS ini, kita dapat mengetahui keberadaan suatu objek dimanapun objek itu berada di seluruh muka bumi, baik di darat, laut maupun udara. Nah, dari GPS ini kami mengusung konsep gelang GPS yang diusulkan berbahan dasar karet sebagai pelapis pertama, lalu dikombinasikan dengan aluminium sebagai pelapis luarnya yang berfungsi untuk menutupi GPS. Untuk GPS-nya itu diletakkan di dalam lapisan pertama sehingga terhindar dari kerusakan akibat benturan atau ledakan. Gelang GPS ini diharapkan mampu untuk melacak korban kecelakaan pesawat. Nah, dengan memanfaatkan sistem GPS ini membuat sebuah alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari posisi korban kecelakaan pesawat setelah pesawat tersebut hilang kontak. Alatnya itu dapat dibuat berupa gelang seperti yang tadi saya sebutkan, yang akan dipakaikan ke penumpang pesawat. Jika seandainya pesawat jatuh, maka dapat langsung dilakukan pelacakan, yang mana nanti akan diketahui posisi dari para penumpang korban kecelakaan pesawat tersebut. Berikut tujuan penelitian yang kami lakukan, itu ada 3, yakni untuk menciptakan produk berbahan dasar karet dan GPS sebagai inovasi yang praktis dan dalam penggunaannya. Yang kedua ada untuk membantu melacak keberadaan posisi korban kecelakaan pesawat. Dan yang ketiga, diproduksi hanya untuk kepentingan maskapai saja, jadi tidak untuk umum. Baik, kita masuk ke outline yang selanjutnya, yakni literatur review. Dari literatur review ini menunjang penelitian yang kami lakukan. Kami memakai beberapa literatur review. Untuk yang pertama, itu ada menurut Azhar tahun 2009. Menurutnya GPS itu dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Tujuannya itu ada banyak. Antara lain digunakan untuk peneliti, olahragawan, pelajar, tentara, pilot, dan sebagainya. Bahkan untuk kepentingan meningkatkan produktivitas dan harapan. Untuk yang kedua juga kita mengambil dari Andi tahun 2009,
yakni untuk dapat mengetahui posisi seseorang maka diperlukan alat yang diberi nama GPS receiver yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirim dari satelit GPS. Posisi diubah menjadi titik yang dikenal dengan nama waypoint. Nantinya titik-titik tersebut akan berupa titik-titik koordinat lintang dan bujur dari posisi seseorang atau suatu lokasi yang kemudian terpampang di layar pada peta elektronik. Beliau juga menyampaikan jika GPS itu terdapat kelebihan dan kelemahan, di antara lain untuk kelebihannya itu mudah dalam mengidentifikasi setiap lokasi. Terus proses navigasi kendaraan juga lebih mudah dan cepat. Lalu penggunaan GPS tracking bisa meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Kelemahannya, penggunaan GPS untuk mengetahui posisi itu tidak akurat dan terkadang dibutuhkan lebih dari satu satelit untuk memperbaiki sinyal yang diterima jika ketidakakuratan posisi yang ditunjukkan. Untuk konten yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini meliputi tahap persiapan, produksi, pengujian, evaluasi, di mana tahap persiapan itu adalah mempersiapkan alat-alat yang akan dibutuhkan untuk pembuatan barang. Produksi adalah di mana tahap pemproduksian barang, pembuatan barang, tahap pengujian di mana barang-barang yang telah selesai diproduksi tersebut dilakukan uji coba untuk mengetes apakah ini berhasil apa tidak. Lalu terakhir ada tahap evaluasi di mana dilakukan penglihatan apakah ada hal negatif atau buruk dari barang tersebut untuk bisa diubah dan diganti yang lebih baik. Next. Oke, ini adalah barang-barang yang diperlukan. Yang pertama adalah, jadi ada barang-barang utama dulu untuk dibutuhkan sebelum buat, itu ada laptop atau komputer, solder, pisau, gunting, tak penjepit. Lalu di sini ada bahan baku yang dibutuhkan. Yang pertama adalah Arduino Uno R3, modul GPS Neo 6M, modul SIM 800L, dioda 1N4007, Elco 470 sebesar 16 volt, lalu juga baterai. Nah, di sini juga dibutuhkan gelang karet sebagai tadi sudah disebutkan sebagai bodinya, dan juga ada SIM card. Tahap produksi. Oke, jadi pertama itu adalah produksinya ini dilakukan di Jalan Bulusan Selatan Raya, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Jadi produksi awal ini adalah dengan merangkai Arduino, modul GPS, modul SIM, dioda, dan Elco. Setelah merangkai tersebut, masukkan library dan kode program Arduino dan dilanjutkan dengan penguploadan program ke Arduino. Setelah penguploadan tersebut, dilakukan pengecekan nih di serial monitor untuk melihat data yang masuk dari GPS. GPS yang sudah dimasukkan ke dalam gerang karet sudah bisa disediakan jika sudah bisa diterima sinyal dari GPS untuk menemukan titik koordinatnya. Next. Lalu tahap pengujian. Jadi setelah proses selesai nih, dilakukan tahap pengujian nih dengan cara menggunakan perintah yang telah dibuat pada satu pembuatan program Arduino melalui SMS ke nomor SIM card yang dipakai pada GPS. Gelang GPS tersebut akan memberikan koordinat yang sesuai dengan nomor yang digunakan untuk mengirim perintah melalui SMS. Jadi nanti tiap-tiap individu akan memegang satu gelang GPS dengan SIM card masing-masing berbeda untuk menjadi penanda orang tersebut. Nanti jika memang dibutuhkan, gelang tersebut akan memberikan titik koordinat di mana orang tersebut berada terakhir kalinya untuk bisa dilacak lokasinya. Next. Lalu di sini adalah tahap evaluasi. Nah, di mana tahap evaluasi ini adalah tahap yang cukup penting ya, di mana di sini adalah tahap untuk melakukan penglihatan untuk bisa memperbaiki produk yang mengalami kecacatan pada saat pengujian, agar produk tersebut dapat berkembang dan juga menurunkan resiko yang dapat terjadi gitu. Jadi evaluasi produk ini berguna untuk meningkatkan produksi agar lebih baik dan berguna. Next. Lalu sini adalah outline biaya dan jadwal kegiatan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian untuk outline terakhir yaitu ada biaya dan jadwal kegiatan. Nah, yang pertama ada ringkasan biaya kegiatannya, yaitu yang pertama jenis pengeluarannya berupa biaya sewa dan jasa, biayanya sebesar Rp430.000. Kemudian yang kedua biaya bahan habis pakai yaitu Rp4.734.000. Kemudian biaya transport lokal yaitu Rp500.000 dan biaya lain-lainnya yaitu Rp900.000 dengan total semuanya yaitu Rp6.564.000. Next. Nah, kemudian rincian biaya kegiatan
dari biaya sewa dan jasa. Yang pertama ada jasa programmer, volume 1, kemudian untuk harganya Rp300.000. Nah, kemudian yaitu yang kedua ada solder sebanyak 2 buah, kemudian untuk harganya Rp50.000. Nah, yang ketiga ada gunting yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 buah. Nah, untuk harganya yaitu Rp30.000. Kemudian ada pisau yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 buah dan harganya Rp30.000. Dan yang terakhir ada tang penjepit yang dibutuhkan cuma 2 buah dan harganya Rp20.000. Nah, sehingga subtotalnya yaitu Rp430.000. Next. Nah, kemudian biaya bahan habis pakai. Yang pertama ada Arduino yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 buah dan harganya Rp1.470.000. Kemudian ada modul GPS yaitu sebanyak 3 dan harganya Rp600.000. Kemudian modul SIM yaitu 3 buah, kemudian harganya Rp669.000. Kemudian ada dioda sebanyak 30 buah dan untuk harganya Rp15.000. Kemudian ada elko yang dibutuhkan yaitu 30 buah dan harganya Rp1.200.000. Kabel yang dibutuhkan sebanyak 3 dan harganya Rp60.000. Kemudian ada timah hanya 1, harganya Rp60.000 dan ada baterai yang dibutuhkan sebanyak 3, harganya Rp300.000. Kemudian ada gelang karet, harganya yang dibutuhkan ada 3 buah dan harganya Rp300.000. Kemudian yang terakhir ada aluminium, yaitu hanya 1, harganya Rp60.000 sehingga totalnya yaitu Rp4.734.000. Next. Nah, untuk biaya transport lokal yaitu yang pertama ada keperluan pembelian bahan yaitu volumenya 20 dan untuk harganya Rp200.000. Kemudian selanjutnya ada perjalanan ke tempat pemasaran volumenya 30 dan untuk harganya Rp300.000 sehingga subtotalnya yaitu Rp500.000. Next. Nah, untuk biaya lain-lain yaitu yang pertama ada kuota internet volumenya 6 untuk harganya Rp900.000 dan subtotalnya Rp900.000. Next. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ada jadwal kegiatan. Nah, jenis kegiatan yang pertama yaitu tahap persiapan yang dilaksanakan pada bulan pertama. Kemudian untuk jenis kegiatan yang kedua yaitu tahap produksi yang dilaksanakan pada bulan pertama dan bulan kedua. Kemudian ada tahap pengujian yang dilaksanakan bulan kedua dan bulan ketiga. Kemudian ada tahap evaluasi yang dilaksanakan pada bulan ketiga. Dan untuk yang terakhir yaitu laporan akhir yang dilaksanakan pada bulan ketiga. Nah, sekian presentasi dari kami dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.